Hai Zola, Hai. dia tuh pekerjaannya menurutku kurang acceptable bagi sebagian orang. Jadi dia tuh bekerja di men's health spa, tapi yang ada happy endingnya, if you know what I mean. Tapi entah kenapa di case ini karena udah emotionally connected, jadi kayak aku mungkin sedikit berkompromi. Setiap orang itu mereka punya story dan kenapa dia bekerja seperti itu. Dan kita nggak bisa judge. Ini pekerjaan yang memang definitely akan ada physical. Are you really accept her job atau enggak? Hai Zola, Hai. Apa kabar? baik. Kak Zola sendiri gimana kabarnya? Baik, lagi agak flu. Oke, Andrew, kamu di mana? Aku di luar negeri nih Kak. Oke. Iya. Oke, so tell me. What's your story? So jadi recently tuh kemarin waktu aku pulang ke Indo dari luar negeri, kayak earlier this year ya. Nah, memang aku kemarin sempat main dating apps. Jadi I met this girl through a dating app. Nah, terus as time goes by itu memang kita karena at the end of the month aku harus balik lagi ke luar negeri. Jadi ya kita lumayan kayak knowing each other itu through texting, terus through calling juga. Jadi online seperti itu. Nah, at a certain point dia tuh bilang kayak, maksudnya kalau if you know something that is unexpected, apakah kamu bakal stay or kamu bakal kayak you leave me gitu. Terus kan aku curious ya, cuman aku gali, cuman at the time dia waktu itu nggak bilang dulu, tapi waktu beberapa lama setelahnya dia kayak mulai bilang. Nah, so dia tuh sebenarnya bekerja di pekerjaannya menurutku kurang acceptable bagi sebagian orang. Jadi dia tuh bekerja di kayak di men's health spa, tapi yang ada happy endingnya, if you know what I mean. Kayak ya seperti itu. Plus-plus lah ya Nah, berarti ya. right, seperti itu. Nah, at that point itu karena memang kita udah deket ya, lumayan dekat karena sering texting, tapi sering video call juga. Nah, di situ aku jadi kayak kaget aja, kayak shock gitu. Dan aku kayak karena belum pernah mengalami seperti ini sebelumnya, dari beberapa lawan jenis yang dulunya pernah dekat itu nggak pernah mengalami kejadian seperti ini. Tapi di case yang ini itu jadinya agak nge-freeze dan bingung terus ngapain. Nah, cuman waktu dia cerita kenapa dia ends up di situ dan ya seperti itu, aku tuh kayak ada rasa empati ke dia gitu, malahannya ya. Mungkin karena udah deket ya. Mungkin kalau dari awal dia udah bilang kayak I'd say like no gitu. Cuman karena udah deket, kayak aku udah ada empati ke dia gitu. Nah, di titik itu pun kayak aku malah jadi agak berkompromi dengan values yang aku punya sendiri gitu. Oke, Nah, terus values-nya kamu apa? sebenarnya aku kayak kurang bisa accept hal itu ya. Tapi entah kenapa di case ini karena mungkin udah emotionally connected, jadi kayak aku mungkin sedikit berkompromi kayaknya. Ya udahlah, kayak aku berpikiran aku juga nggak bisa ngejudge dia karena aku juga nggak, maksudnya nggak support dia financially, yaitu hak dia mau kerja seperti itu dan aku nggak punya hak buat ngejudge dia. Jadi ya it's none of my business gitu. Kalau misalnya urusan pekerjaan ya pekerjaan, relationship ya relationship. Itu kayak aku berkompromi di hal seperti itu. Terus eventually aku tuh jadi bingung, makanya kayak ada big question tuh di kepalaku. Maksudnya apakah ini tuh harus di end sekarang atau memang harus keep going gitu. Karena kalau dari aku sendiri sekarang aku lebih tend untuk keep going gitu. Cuman at the same time aku juga mikir untuk long term, untuk masalah acceptance dari family, mungkin dari friends, itu kayaknya unlikely banget gitu. Oke. Seberapa dekat kalian sebenarnya dan udah berapa lama? Several months, kayaknya 3 bulanan. Deket sih, deket ya karena kita lumayan intens berkomunikasi tiap hari ya. Mungkin kalau setelah selesai kerja tuh kayak kita call, mungkin sampai sleep call juga gitu. Dan it's been happening kayak every day, almost every day. It's happening for months. Oke. Sebelumnya, tell me about your dating history or relationship history.
Udah berapa kali relationship sebelumnya dan dating history-nya itu gimana? Oh, oke. So, kalau dulu sih not really quite active di dating app. Jadi dulu emang dating historinya itu mostly through ini ya, Chinlock ya. Jadi kayak when I was studying in university, terus ya itu kayak sama teman dari teman biasanya gitu. Jadi ya, jadi apa ya? Jarang banget ketemu. Jadi I mean kayak misalnya kalau dari satu university itu kan kita most likely have the same backgrounds. Sama kalau misalnya teman dari teman itu juga backgroundnya nggak jauh-jauh banget kan. Jadi kalau this is the first time we're dating orang yang kayak backgroundnya berbeda banget gitu. Tapi your dating history-nya sendiri pun juga sebelumnya gimana? Apakah ketemu dengan orang yang memang connect? Atau memang this is the first time for you to meet someone that actually emotionally connected? Sebenarnya yang dulu itu juga connected, yang sekarang itu connected. Malah yang sekarang itu rasanya kayak mungkin karena aku agak ini ya, maksudnya karena aku di luar negeri, jadi kayak my activity itu yang dulu aku lakuin di Indonesia tuh kayak ke cut off semua. Jadi mungkin dia lebih kayak mengisi waktuku yang kosong yang sekarang itu. Cuman untuk masalah topics, mungkin ada yang connect, ada yang enggak juga gitu. Mungkin ada yang kita bisa, kita sefrekuensi, ada yang kita nggak sefrekuensi juga. Gitu. Karena the reason why I ask, soalnya apakah pada saat ini memang kamu looking, ya beneran memang mencari dan for you he's the right one at this moment, karena memang ya udah kita ternyata emotionally connected dan memang untuk ngobrol pun juga nyambung, jadi bisa lanjut gitu ya. Atau lebih karena memang you just feel lonely, you know, living in abroad itu kan gak gampang ya, karena kita punya activity pun juga yang, atau mungkin teman, circle of friends gitu ya. Dan turns out ternyata punya seseorang yang memang sebenarnya bisa ngobrol, bisa ini, jadi kayak lebih udah terbiasa dengan rutinitas. Atau memang you really fall for her. That's two different things soalnya. Dan kalau misalnya memang ternyata kamu setelah tahu dengan dia pekerjaannya begitu, kita kan nggak bisa judge orang ya. Setiap orang itu mereka punya story dan kenapa dia bekerja seperti itu. Dan kita nggak bisa judge karena setiap orang itu mereka punya journey-nya masing-masing. That in that part, I say thank you to you juga karena you don't judge her gitu. Karena nggak sebagian orang, nggak semua orang bisa accept that kind of job kan sebenarnya. Tapi dan sebelumnya kan sudah pernah diobrolin juga kenapa dia begitu dan segala macam, and then you can accept that, right? Yep. And yang sekarang yang kamu tanyakan apakah kamu memang mau lanjut atau gimana? Kamu mesti ngelihat dulu what do you like about him, about her gitu. What do you want from her gitu, karena ini kan long distance ya jadinya kan. Nextnya nanti mau gimana? What is your expectation juga kan, itu mesti tahu juga nih. Karena balik lagi, are you looking for fun or are you looking for serious relationship for a long term? Kalau memang long term kan berarti kan you date to, let's say misalnya, are you into married? Do you believe in marriage? I do believe in marriage, tapi mungkin kalau sekarang ya, kalau misalnya eventually bakal tinggal di luar negeri, kayak kayak commonly happen juga kayak life partner, jadi nggak married gitu. Cuma kalau misalnya eventually di Indo, kayaknya memang harus married. Iya. Gitu. Nah, jadi kan itunya juga harus tahu dulu. Kalian lihat dulu aja your compatibility itu tuh dari mana, dari dianya pun juga gimana gitu. Your compatibility in terms of, let's say misalnya your core values itu align apa enggak. How you see relationship itu sama atau enggak gitu. Bisa align enggak? Intinya kan gitu. Kalau misalnya masalah orang tua, masalah family atau apa, masalah teman, masalah family gitu ya, itu kan sesuatu yang nanti bisa dibicarain nanti. Tapi kalau yang sekarang kan kita mesti lihat dulu, kita nggak bisa mikir jauh dulu kan, one step ahead dulu aja. Toh kamu baru deket 3 bulan dan belum in a relationship. Belum, tapi kita kayak maksudnya udah lumayan close, maksudnya udah lumayan intimate lah. Nah itunya kan mesti diobrolin, let's say misalnya ternyata kayak sekarang mungkin kamu bisa accept. Tapi lama-lama kamu mesti nanya ke diri kamu juga, apakah kamu bisa accept itu atau enggak? Are you really accept her job atau enggak? Do you really accept it atau enggak gitu? Karena mesti tahu dari sisi itu dulu. Ataukah memang karena sekarang mungkin berasa ya udahlah nggak apa-apa. Next mungkin enggak, kan kita nggak tahu. Kita masih nggak tahu nih ke depannya gimana kan.
gitu. Dan apakah sudah ada obrolan, let's say you're compatible, terus udah gitu udah ada obrolan gak sebelumnya, nanti kalau misalnya ternyata kita in relationship, how do you see relationship gitu, what is your goals in a relationship gitu ya, dan apakah dia into long distance atau enggak, kan ini bakal long distance nih, kamunya di luar, dianya di Indo gitu kan, terus itunya kan mesti dilihat dulu nih, kalau memang ternyata no nggak bisa long distance gitu, then you need to talk about it lagi. You need to discuss ini maunya gimana. Apakah memang kamu bakal stay di sana dan memang you looking for someone that can relocate to your country, apa gimana gitu kan, itu mesti dilihat lagi. Tapi 3 bulan to get to know each other, actually apalagi kalau kalian ngobrolnya lumayan cepet ya, maksudnya lumayan intens gitu ya. Itu sebenarnya bisa ngegali lebih banyak gitu. Jadi banyak hal, let's say misalnya kamunya memang open gak untuk, kamunya mesti tahu diri kamunya dulu. What are you looking for? Are you looking for someone that want to relocate? Atau open to LDR aja, gak ada masalah sama sekali, misalnya gitu. Terus your non-negotiable atau your deal breakers-nya itu apa? Dan definitely you have to set boundaries for your healthy relationship. Karena kan ini related to the job yang sebenarnya gak common kan. It's gonna take a lot of effort and emotion from your side kalau misalnya dua-duanya pun juga sudah getting too deeper in terms of feeling ya. Karena biasanya orang kalau misalnya memang mereka lagi dekat masih fine, tapi lama-lama ternyata udah mulailah keluar, either itu controlling atau mungkin berasa your mind lo nggak bisa ngerjain yang ini apa gimana. Those things you need to talk about before you go into the next level. Itunya, dan kamu mesti cari tahu what makes you fall for her. Kamu mesti cari tahu dulu kenapa yang bikin kamu bisa suka, dan memang if you really want to pursue her to be your girlfriend gitu ya, apakah memang itu sesuatu yang memang kamu mau apa gimana. Karena balik-balik lagi itu kan masih baru ya. Masih baru dan masih fresh gitu. Sekarang mungkin bawaannya masih biasa, tapi nextnya nanti gimana, itu sesuatu yang memang harus serius diobrolin. Yang paling penting adalah open gak tuh LDR, open gak untuk nantinya relocation gitu. Lebih ke sana. Tapi so far gimana? Karena kan kamu di sana, dia di sini gitu. Your relationship, your communication gimana? Apakah let's say misalnya dia lagi kerja, apakah dari kamunya ngerasa ada kayak nggak tenang apa gimana? Oke. Nah, sebenarnya di titik ini ya Kak Zula, mungkin aku udah di tahap nggak terlalu rasional lagi, karena udah mungkin di masa infatuated sama dia gitu. Jadi the reason why aku approach ini juga mungkin karena aku kayak butuh advice juga ya. Maksudnya di titik aku tidak rasional, itu berarti harus ada someone yang kasih tahu dari luar. Karena ketika aku berpikir sendiri, decisionku pasti aku pengen ini relationship continue, dan apapun yang terjadi sama dia, kayak misalnya tadi Kak Zula bilang, gimana kalau misalnya pas dia kerja, apakah aku tenang atau enggak? Aku berpikirnya it's just a job, she doesn't use her feeling, tapi feelingsnya dia ke aku, so itu doesn't really bother me gitu. Karena aku tahu itu nggak pakai feeling, it's just doing her job anyway gitu. Itu udah, maksudnya sekarang pun cara berpikirku seperti itu, dan aku nggak tahu maksudnya apakah itu salah atau benar seperti itu. Buat kamu, balik lagi nih, what do you value the most in relationship? What is the most important thing for you in a relationship? Terus batasan-batasannya, boundariesnya ini apa? Karena ini involve other people kan soalnya with the job. Ya, ini kan job yang memang sebenarnya kita kalau kita ngomongin it doesn't mean there's no guarantee juga kalau misalnya doing professional kerjaan juga nggak bisa dekat sama yang lain ya, there's no guarantee. Cuman maksudnya ini pekerjaan yang memang definitely akan ada physical, right? Betul. Yes. Betul. Physical itu udah pasti, udah akan ada physical. Nah, for you, apakah sekarang ini memang mungkin oke, atau nantinya pun juga enggak gitu. Jadi I think that will be good for you to not just nggak kasih promises ke dia. Let's say misalnya buat sekarang itu I'm okay, I don't know nanti in the future. Karena kan kita nggak pernah tahu feeling ya. Once your feelings involve, itu akan beda pasti. Kalau sekarang mungkin belum ya I don't know, karena hanya kamu yang tahu sebenarnya your feeling ke dia gimana. Tapi it's good to let her know that at this point pun masih nggak apa-apa. Kamunya mungkin masih berpikir ya udah it's just a job.
Tapi kan yang balik-balik lagi is just a job. Ya benar, is just a job. Tapi kan nextnya kita nggak tahu. Jadi you have to anticipate juga. Dan dianya pun juga harus tahu gitu. Dan let's say misalnya memang udah ada batasan-batasannya. Contoh misalnya yang memang kamu nggak mau itu seperti apa. Dia udah pernah ngomong juga sih. Jadi she knows her boundaries juga untuk lakukan itu. Ya mungkin batasannya itu nggak sampai sexual intercourse. Dan no, nggak ada maksudnya bibir ke bibir nggak gitu. Jadi it's just like another physical things. Ya. Iya. Dan kalau misalnya buat kamu itu nggak apa-apa, just go ahead aja if you think that you're both compatible. Karena nyari orang yang memang as emotional atau kitanya connect dan bisa nyambung and then the sama frekuensinya gitu ya. It's not easy sebenarnya, and I know that. And then when you find someone that you just feel connected, I think that good to explore sebenarnya. And then let's see. Karena kan ini masih stage yang baru, which is masih 3 months. Dan belum dilihat kan, kalian apa sudah ada argue atau belum? Udah ada konflik atau belum? Oke. Kalau konflik sih beberapa kali ya, Kak Zula. Jadi maksudnya I found her itu mungkin apa ya, easily upset gitu. Jadi mungkin karena she expect much to me, jadi dia jadi gampang upset. I can understand that gitu. Jadi mungkin kalau dari segi upset, dia lebih banyak upset ke saya daripada saya ke dia. Nah, cuman when she's upset kan, aku juga sama dia tuh lebih tua ya. Maksudnya lebih tua aku dari segi usia juga. Nah, jadi di situ aku yang berkata kepada diriku sendiri, kayak you're the guy ya, you lead the relationship, kayak kamu nahkodanya gitu, you wanna continue this relationship or not. If you wanna kayak mantingin egomu and you're also getting upset back, ya the relationship will be over gitu. Karena kalau api dibahas api ya pasti jadinya maka kebakar. Tapi ya di sisi lain kayak I talk to myself gitu, ya udah, jadi walaupun waktu dia upset aku juga upset, tapi kayak kayak calm myself down dulu, terus baru kayak approach dia lagi dengan maksudnya apa ya, sebagai orang yang dewasa gitu, untuk lebih mementingkan relationship-nya daripada ego-ego gitu. Jadi ya when she's upset, kita sempat berantem, habis itu tapi balik lagi karena I kayak calm down the situation. Dan itu lumayan sering sih, lumayan frequent. Terus juga waktu kalau misalnya malam kita telepon pun, sometimes I address my concern juga ke dia. Kalau when you are upset, itu sebenarnya aku nggak suka kayak gini. Cuman aku memang nunggu momennya itu nggak waktu dia lagi upset, tapi when she calm down already. Jadi supaya dia bisa terima gitu concernku. Dan dia pun juga gitu, dia jelasin kenapa dia upset itu karena aku apa kayak gitu. Ya, we're still adjusting gitu, walaupun kadang pun masih dia upset gitu. Cuman ya kalau malam usually we talk about it, apa yang dia nggak suka, apa yang aku nggak suka juga gitu. And we both still adjusting gitu. Cuman ini kalau personally dari aku rasanya memang aku lebih banyak ngalahnya lah, seperti itu. Ya kalau misalnya ada konflik kan nggak ada masalah. Kadang konflik itu sesuatu yang memang untuk build your relationship. Sometimes pun juga konflik it makes you even closer to one another. And then the way you solve the conflict that matters. And then the repair after the conflict. Jadi bukan karena memang karena ada konfliknya berarti relationship is doomed. Setiap relationship pasti ada konflik. Kita nggak bisa avoid itu. But how we solve it in a healthy way atau enggak, kan lebih ke sana. And then setelah itunya gimana gitu. Untuk konflik pun nggak ada masalah. As long as you communicate and then you think that this girl is worth to fight for, and then just let her know aja kalau you know what, I like to talk to you, and then I'm attracted to you, and then I like to spend time with you, and then I want us to be to the next level misalnya gitu. What do you think? Jadi dilihat dulu kalau memang misalnya memang mau eksklusif, we're not talking about exclusivity in a relationship ya. We're just exclusivity that I know ya udah kita lagi eksklusif berdua nih. You're not seeing somebody else, I'm not seeing somebody else. Okay. Gitu. And then let's get to know each other. Does that mean kalau saying to the next level itu apakah kita officially in a relationship atau It is up to you. You just state it aja.
Maksudnya, what do you think? Jadi kamu tanya aja, what do you think? How about your feeling gitu? Kamunya memang, how do you feel about me? Gitu. Dan kalau misalnya dia cerita dan segala macam, you can just ask her juga, what is your goal in relationship? Gitu. Dan mungkin kamu bisa nanya juga, apakah pekerjaan yang ini memang pekerjaan yang memang kamu suka, end up-nya nanti bakal begini terus, atau memang you have a berpikir untuk merubah itu apa gimana gitu loh. Kan kita masih tahu nih yang gitu-gitu, karena definitely sekarang mungkin belum, nantinya pasti akan ada ngefek gitu. Jadi karena soalnya ada orang lain involved, which is physical. Jadi kalau misalnya memang mau, kamu tinggal ngobrol sama dia aja, kasih tahu aja. We've been berapa lama? 3 bulan? Around 3 months. Okay, we've been seeing each other for 3 months gitu, and then I like talking to you, I like spending time with you, and then what do you think gitu? Tell me about how do you feel about me. Nah, yaudah nanti tinggal diobrolin dari situ. Yaudah berarti kita oke ya untuk not seeing each other. This is not exclusive committed relationship yet. We still explore. Jadi bisa dilihat. It means getting to know. Explore to another opportunity gitu. Kayak bukan explore each other. Explore each other, getting to know each other before we decided to have committed relationship. Gitu. Jadi karena kan 3 bulan ini masih deket nih, jadi ya udah next di state aja. Kalau memang kamunya masih mau explore yang lain atau dia mau explore yang lain, kitanya juga masih di state aja, dikasih tahu aja. What do you want, and then what do you want from her, and then what do you want from the relationship? Gitu. Lebih ke sana aja, and then let's see from that. Yes. So basically, you're saying kalau let it flow aja untuk sekarang, and just keep gali lebih banyak gitu ya. Karena kan masih baru nih, jadi dicoba dulu aja begitu. Karena balik lagi 3 bulan itu juga terlalu cepat untuk decide. Apalagi you both attracted to each other kan. And then there is something that still can explore. Ya udah, just explore dulu aja. Karena getting to know someone itu it takes time and process. 3 bulan pun juga nggak cukup. The more you get to know other people, the more you get to know yourself kan. Okay, what's the usual kayak sweet spot untuk kita benar-benar tahu seseorang itu, Kak Zola? Macam-macam. Dari question, you both have to be vulnerable to each other. Contoh misalnya misalnya kamu nanya, what do you feel about me? What do you feel about this relationship? So-called relationship lah ya, gitu. Kan ini kita udah 3 bulan nih. Berarti kalian LDR-nya berapa lama? Udah berapa lama? To be honest, we only met once. Oke. Terus apakah bakal ada any plan to see each other? Kan kita, dan kamu baru ketemu sekali dan dalam berapa lama? Maksudnya dalam pertemuan sekali tuh? Kayak within hours mungkin. Less than 5 hours. It's too soon to judge. Jadi ketemu aja dulu beberapa kali, and then you know. Jadi either kamunya ke Indo atau dianya misalnya ke sana, atau you meet somewhere in the middle misalnya gitu ya. Jadi di explore dulu aja, exploring each other, and then see how it goes. Dalam arti kata kita kan eksklusif berdua kan. Jadi lebih lihatnya dari sana, and then cek aja gitu. Do you have any plan to go to kesini nggak gitu. Terus udah gitu juga tanya aja, jadi lebih banyak exploring itu lebih banyak ke nanya masing-masing, check into each other. Banyak hal kok, apalagi tentang values. Let's say misalnya what are you looking for in person gitu, ada di dia atau enggak gitu. What is your point of view about open relationship? Karena again, this kind of job definitely ada involve orang lain lagi di sini kan. Itu aja yang you need to think adalah akan selalu ada orang ketiga, although it's just a job. Orang ketiga yang get into physical. So you're saying kayak potentially itu walaupun initially itu cuma job, potentially ada involve feeling juga. Orang ketiganya. Bukan feeling. Even though it's a job professional, tapi ini kan ada orang lain di antara kalian berdua yang get into physical. Ada physical kan? Ada physical interaction.
Yes. If it is for you, it's okay, go ahead. Tapi kalau memang kamu merasa mulai udah nggak nyaman, you need to say it to her. Oke. Karena beda antara accept, menerima sama enggak. Kadang ada yang berusaha menerima dan berusaha untuk menerima dan dengan menerima itu beda. Oke. Jadi dari kamunya sendiri yang harus aware dulu, ini memang oke atau enggak for you. For her ya mungkin nggak apa-apa gitu loh, karena kan yang memang yang doing the job kan dari sisinya dia kan. Tapi ya you need to have a clear boundaries related to her job. Balik lagi karena ada orang ketiga yang involved di physical. Dan kemungkinan itu tuh akan selalu ada. Kemungkinan untuk ada info feeling atau apa di luar pekerjaan itu pun ya di luar pekerjaan itu sendiri pun kita sendiri pun juga pasti kan ada chance untuk info feeling. Everyone. Tinggal kita gimana merespon ke situ kan sebenarnya. Yep. Gitu. I think it is just good for you to just exploring dulu aja before decided to committed in relationship atau enggak. And you think that if you think both of you are compatible and connected, and then you see the same thing, the values align, just go ahead. And then you can talk about it later about the job. Okay. Thank you, Andrew. Thank you, Kak Zola. Thank you. Hope it helps. Thank you. Bye. Thank you very much. Bye-bye. So I'm Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.